Ya, halo teman. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, semoga Anda sehat selalu dan rezeki Anda dilancarkan. Amin. Oke, kali ini di video ini saya mau berbagi kepada Anda tentang bagaimana kita menjual dengan cerita. Ya, bagaimana menjual dengan cerita. Nah, biasanya ketika kita awal-awal menjalankan bisnis jaringan ya, awal-awal kita menjalankan bisnis jaringan, apa strategi yang kita lakukan? Ya, strategi kita biasanya buat 100 daftar nama. Ya, buat janji, lalu ajak ketemuan dan presentasi. Nah, apakah Anda sering melakukan hal tersebut atau sedang saat ini masih melakukan hal tersebut? Itu tidak salah, tetapi mungkin akan kurang efektif lagi. Ya, ini bisa terjadi ketika Anda punya list yang banyak atau Anda sudah punya relasi yang bisa dipercaya. Ya, nah, ketika di strategi pertama, strategi offline itu tidak berhasil, maka kemungkinan besar Anda akan melakukan yang namanya prospecting di sosial media. Misalnya, Anda baru kenalan dengan orang, lalu Anda inbox, ajak join bisnis. Atau yang kedua, Anda spam di statusnya orang, promosi di sana, di statusnya orang kita komen, orang kan di situ ada komentar, kita komentar di situ, tapi kita promosi, bukan berkomentar di statusnya orang tersebut, membahas topik yang dia status atau dia tulis, tapi kita malah promosi. Atau yang berikutnya, kita promosi di grup orang-orang yang sama sekali tidak kenal kita, yang anti MLM. Atau juga kita baru kenalan, tiba-tiba orang itu belum terlalu akrab dengan kita, kita sudah masukkan dia ke grup presentasi bisnis MLM-nya kita. Ya, jadi kita langsung culik, padahal dia tidak tahu. Jadi ketika orang merasa, loh saya di mana ini? Saya kok tiba-tiba langsung ada di grup ini? Nah, ini strategi-strategi yang pada dasarnya sering dilakukan oleh para pemain MLM pemula. Nah, saya tidak tahu siapa yang mengajarkan mereka seperti ini. Ya, rata-rata memang ada yang closing dan saya tidak tahu apakah closingannya itu karena merasa kasihan atau karena apa. Ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, rata-rata dari mereka yang melakukan hal ini kebanyakan akan dinyinyirin, disindirin. Karena kenapa? Ya, kalau orang kita tidak kenal orang tersebut dan kita langsung ajak ke bisnis, kemungkinan besar akan ditolak. Ya, karena orang tidak suka dijuali. Oke? Nah, jadi hasilnya kurang maksimal, teman. Nah, jadi ternyata ada penyebabnya. Apa sih penyebabnya ini? Jadi target market kita salah atau kurang tepat. Kita tidak pandai membangun hubungan lebih dahulu. Jadi kita baru kenal orang, tidak bangun hubungan, tiba-tiba langsung jualan. Itu kesalahannya, ya. Iklan terlalu vulgar dan terlalu hard selling. Terlalu menjelaskan dari marketing plan apa semuanya. Iklan tidak seperti itu, teman. Ya. Nah, psikologi manusia Anda harus tahu. Oh, ternyata psikologi manusia adalah seperti ini. Nah, ketika Anda mengetahui psikologi manusia, maka Anda akan tahu bagaimana cara menjual. Ya, manusia senang membeli tapi tidak suka dijuali. Makanya kenapa kalau ada iklan selalu di skip. Ya, terkecuali iklan tersebut menarik. Ya. Nah, pahami tujuan sosial media. Di sosial media itu kita menjalin silaturahmi, bersosial, bermasyarakat. Hanya saja teman-temannya ini kita bukan teman-teman yang seperti di dunia nyatanya kita, tapi mereka ada di Sabang sampai Merauke, bahkan ada di luar negeri. Yang sama sekali kita tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal mereka. Jadi jika Anda ingin menjual di sosial media atau beriklan, sebaiknya ya saran saya Anda tidak perlu terlalu kelihatan untuk menjual.
Dan iklan yang paling bagus itu tidak menawarkan, tidak mengajak, tidak menyuruh orang untuk membeli. Loh, gimana ceritanya? Kita tidak mengajak, tidak menyuruh orang membeli, ya, tidak menawarkan, bagaimana bisa closing begitu? Tenang, sabar. Sabar, ini ada prinsipnya. Dengan prinsip seperti ini, dengan teknik iklan seperti ini, orang kan yang penasaran, apa sih bisnisnya? Jadi orang lain yang akan membuat apa orang tersebut atau prospek teman kita, ya prospek orang-orang yang berteman di Facebooknya kita, itu yang akan menjadi penasaran, dia bisnisnya apa. Jadi mereka yang akan menghubungi kita, ya. Nah, solusinya adalah storytelling. Ya, storytelling ini adalah menjual dengan cerita. Nah, orang lebih senang dengan cerita karena mereka waktu kecil, ya mereka sering diceritakan sebelum tidur. Ya, jadi dan pada dasarnya orang yang suka cerita. Apalagi cerita bersambung-bersambung yang ada part-partnya, waduh. Nah, contoh saya mau menjual kelas 7 langkah kelas online 7 langkah ini. Nah, ini saya contohkan ya. Dulu, ya sorry, minta maaf ya. Di sini saya hanya memberikan contoh ya bagaimana saya menjual dengan cerita kelas online 7 langkah. Ya, ini contoh ceritanya. Dulu, awal-awal menjalankan MLM, saya berpikir modal semangat saja bisa. Ya, bercerita kepada teman, keluarga. Itu saja saya rasa cukup ya. Itu dulu di pikiran saya. Ya, berjualan di sosial media, Facebook, ya. Di pikiran saya, mungkin hanya dengan posting-posting saja kita bisa closing. Tapi hasilnya tidak seperti itu. Gula, manis. Dia seperti kopi tanpa gula, pahit. Aduh. Tidak terhitung biaya uang yang saya keluarkan untuk operasional MLM saya. Ya, begitulah. Jika kita tidak tahu caranya menjalankan bisnis ini. Apakah ada mengalami hal yang seperti saya? Tapi saya bersyukur ya sejak bertemu dengan beberapa mentor yang paham tentang bisnis jaringan secara online. Dan saya banyak mendapatkan pencerahan soal MLM online. Akhirnya, saya bisa membuat panduan sendiri yang saya beri nama kelas 7 langkah James Babo. Bersyukur sekali saya bisa membuat banyak video seperti ini. Nah, ininya itu adalah link YouTube misalnya, atau link website yang berisi video. Dan telah ditonton 1.000 orang. Wah, rasanya senang sekali. Nah, itu adalah cerita yang saya coba buat ketika saya menjual kelas 7 langkah. Nah, jadi di situ tidak ada perintah menawarkan, tidak ada perintah menyuruh. Iya kan? Jadi polanya bagaimana? Nah, pola pertama, Anda bisa gunakan beberapa kata awal ini. Dulu, ya, dulu, berarti ada masa lalu, ya. Jangan bersama mantan, ya. Tapi hasilnya, tapi saya bersyukur sejak bertemu mantan, ya. Akhirnya, ya. Pola yang kedua, cerita hasil singkat. Jadi tadi pola pertama ya. Cerita hasil singkat. Misalnya yang pertama, senang sekali akhirnya dengan ilmu kelas 7 langkah banyak yang terbantu bisnis MLM-nya. Puji Tuhan hari ini saya dan tim berhasil closing 10 downline lagi dengan ilmu kelas 7 langkah. Yang berikutnya atau yang ketiga, kemarin saya dengar cerita dari teman saya berkat kosmetik yang diberikan itu ya. Yang maksudnya di sini yang diberikan itu ya, suaminya tambah sayang dan puji Tuhan hari ini dia dan teman-temannya memesan lagi. Ini cerita singkat, tidak ada penawaran sama sekali.
Nah, yang berikutnya atau yang keempat, sempat ragu dengan produk yang diberikan teman saya ini. Tapi bersyukur setelah mencoba, berat badan saya turun 10 kilo dalam sebulan. Sempat ragu dengan produk yang diberikan teman saya ini, ya. Tapi saya bersyukur setelah mencoba, berat badan saya turun 10 kilo dalam sebulan. Jadi ini sama juga ya. Ini bisa Anda tulis 5 kilo atau berapa ya. Nah, pola menulis storytelling itu saya bahas dalam ini. 10 tips agar mudah dalam menulis iklan yang tidak kelihatan jualan. Dengan tingkat keberhasilan menulis 98%. Anda ketika praktik ilmu ini, 98% saya jamin Anda bisa menulis iklan ini. Iklan yang tidak sama sekali kelihatan jualan. Jadi